Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, Pak Asep akan bahas mengenai cara menyatakan suatu peluang, yaitu materi pembelajaran matematika kelas 8 semester kedua. Supaya lebih mudah dalam memahami mengenai menyatakan peluang, mari kita simak video pembelajaran ini. Bagaimanakah menyatakan suatu peluang? Untuk menyatakan nilai peluang, peluang kejadian A sama dengan banyaknya titik sampel berbanding dengan banyaknya ruang sampel. Atau kita bisa nyatakan dengan peluang kejadian A sama dengan jumlah anggota daripada kejadian A dibagi dengan jumlah anggota daripada ruang sampel. Bagaimanakah kisaran nilai peluang? Misalkan A adalah sembarang kejadian pada ruang sampel S dengan NS sama dengan N dan jumlah daripada A sama dengan K. Maka kisaran peluangnya adalah 0 lebih kecil sama dengan K dan K lebih kecil sama dengan N. Ekivalen dengan 0 lebih kecil sama dengan K per N dan K per N lebih kecil sama dengan 1. Maka 0 lebih kecil sama dengan peluang kejadian A dan peluang kejadian A lebih kecil sama dengan 1. Jadi, peluang suatu kejadian terletak pada interval tertutup 0 dan 1. Suatu kejadian yang peluangnya 0 dinamakan kejadian mustahil atau kemustahilan. Dan kejadian yang peluangnya 1 dinamakan kejadian pasti atau kepastian. Sebagai contoh, di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika diambil 1 bola dari kantong tersebut, berapa peluang terambil bola berwarna merah? Di sini kantong berisi bola. Ya. Kita ambil bola tersebut, kemungkinan terambil warna merah ada 5, birunya ada 3, dan hijaunya ada 2. Totalnya ada 10. Berarti jumlah ruang sampelnya ada 10. Selanjutnya, karena yang diinginkan bola merah, berarti jumlah bola merah ada 5. Sehingga peluang terambilnya bola merah adalah 5 per 10. 5 dari titik sampel, 10 adalah nilai ruang sampel. Contoh berikutnya. 2 buah uang logam dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang yang A munculnya 2 angka, yang B munculnya 1 angka dan 1 gambar, yang C munculnya paling sedikit 1 angka. Untuk menjawab soal tadi, kita buat dulu ruang sampelnya, di mana pada 1 koin ada muka angka dan muka gambar, 2 koin ada muka angka dan gambar, kita kombinasikan lagi angka dan gambar, sehingga kita dapatkan titik sampelnya angka-angka-angka, angka gambar, gambar angka, ya, sama gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya ada AA, AG, GA, GG. Jumlah daripada ruang sampel adalah 4. Yang pertama, yang diminta 2 angka. Di sini, titik sampel yang 2 angka hanya ada angka-angka.
sehingga jumlah anggota titik sampel dua angka ada 1. Maka peluang kejadian dua angka sama dengan 1/4. Pertanyaan yang B, peluang satu angka dan satu gambar. Di sini titik sampel yang satu angka dan satu gambar hanya ada angka gambar dan gambar angka. Dengan jumlah anggotanya ada 2. Sehingga peluang munculnya satu angka dan satu gambar adalah 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Pertanyaan yang C, paling sedikit satu angka. Berarti minimal satu angka. Berarti titik sampelnya bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka. Sehingga jumlah titik sampel daripada minimal satu angka ada 3. Selanjutnya, untuk mencari peluang minimal satu angka sama dengan 3/4. Contoh selanjutnya, satu kartu diambil dari seperangkat kartu bridge secara acak. Tentukan peluang. Yang A, terambil kartu bergambar hati. Yang B, terambil kartu as. Untuk menjawab soal tadi, kita data dulu titik sampel pada kartu bridge. Di sini kartu hati ada 13 dengan mukanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, King, Queen, As. Begitupun untuk muka scoop ada 13. Muka diamond ada 13 dan keriting pun ada 13. Sehingga jumlah ruang sampelnya ada 50. Selanjutnya, yang pertama, peluang terambilnya kartu hati. Tadi kartu hati ada 13. Sehingga peluang terambilnya kartu hati adalah jumlah titik sampel kartu hati dibagi dengan ruang sampel. Hasilnya sama dengan 13/52. Hasilnya sama dengan 1/4. Pertanyaan yang B, peluang terambilnya as. Tadi di sini titik sampel as ada 1, 2, 3, 4. Ya, sehingga peluang terambilnya as sama dengan jumlah anggota daripada as berbanding dengan jumlah ruang sampel. Hasilnya sama dengan 4/52. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/3. Contoh selanjutnya. Pada percobaan melempar sebuah koin bersisi angka dan gambar dengan sebuah dadu bermata 1 sampai 6 bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapakah peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Untuk menjawab soal tadi, kita buat ruang sampelnya dulu. Di sini kombinasi antara koin dan dadu. Muka koin ada angka dan gambar, muka dadu ada muka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga titik sampelnya mukanya angka ketemu 1, angka ketemu 2, angka ketemu 3, angka ketemu 4, angka ketemu 5, angka ketemu 6, gambar ketemu 1, gambar ketemu 2, gambar ketemu 3, gambar ketemu 4, gambar ketemu 5, dan gambar ketemu 6. Sehingga yang tadi diminta adalah banyaknya kejadian munculnya pasangan gambar dan mata ganjil ada 3, yaitu gambar sama 1, gambar sama 3, dan gambar sama 5. Sehingga peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil adalah peluang gambar dan ganjil adalah jumlah anggota gambar dan ganjil kita bagi dengan jumlah ruang sampel. Tadi jumlah gambar dan ganjil ada 3 per ruang sampelnya ada 12. Kita sederhanakan menjadi 1/4.
Selanjutnya, kita ke batasan-batasan nilai peluang. Yang pertama, untuk kepastian dan kemustahilan. Nilai peluang suatu kejadian P memenuhi sifat, yang berarti jika P-nya sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika P sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Selanjutnya, komplement suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi dan komplement daripada A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi, maka peluang kejadian A ditambah peluang komplement kejadian A hasilnya sama dengan 1. Sebagai contoh, sebuah dadu dan sebuah mata uang logam diundi bersama-sama. Tentukan peluang yang A, pada mata dadu muncul mata 3. Yang B, pada dadu muncul bukan mata 3. Untuk menjawab soal tadi, ya, kejadian muncul mata 3 pada dadu adalah misalkan kejadian A, bisa 3 angka, 3 gambar. Maka jumlah daripada kejadian A sama dengan 2. Sementara banyaknya anggota ruang sampel S yaitu NS sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi peluang kejadian mata 3 sama dengan NA per NS sama dengan 2/12. Ya. Selanjutnya peluang kejadian bukan mata 3. Berarti sama dengan 1 dikurangi peluang mata 3. Sama dengan 1 dikurangi tadi kejadian mata 3 adalah 1/6. 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/. Contoh selanjutnya, sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluang dari yang A, munculnya mata dadu bilangan asli, yang B, munculnya mata dadu 7. Oke, untuk menjawab soal ini, ya, nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1. Karena merupakan suatu kepastian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya merupakan bilangan asli. Peluangnya adalah 1. Sementara nilai muncul mata dadu 7 adalah 0 karena merupakan kemustahilan. Pada dadu tersebut tidak ada dadu yang bernilai 7. Demikian pembelajaran mengenai menyatakan suatu peluang sudah Pak Asep bahas. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.